Selamat malam, kembali lagi dengan saya Deka Properti. Kita bicara tentang properti ini tidak akan habis ya teman-teman, sambil kita menikmati suasana malam kedua di hari raya tahun ini. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita ngomong-ngomong sedikitlah tentang properti agar kalian lebih paham tentang properti, teman-teman. Sambil kita menikmati kopi buatan istri tercinta ya teman-teman. Mantap. Teman-teman, keuntungan kita berinvestasi di properti sangatlah banyak sebenarnya, tapi kita rangkum saja menjadi 10 besar bagi teman-teman yang belum tahu tentang properti dan mau mencoba untuk berinvestasi di properti. Yang pertama, keuntungannya yaitu harga properti yang terus meningkat ya. Di tahun 2020 itu harga properti seperti rumah subsidi itu seharga 155 juta rupiah, tapi di tahun 2021 harga properti di rumah subsidi itu harganya sudah mencapai 160 juta. Bayangkan dari 1 tahun saja itu kenaikannya hampir 10 juta. Itu 1 tahun. Bayangkan kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya, pasti keuntungannya lebih besar lagi. Terus yang kedua ya, keuntungan kita berinvestasi di properti yaitu memiliki capital gain yang cukup besar. Maksudnya ketika ingin melakukan investasi maka kita cenderung akan melakukan banyak hal, mulai dari modal. Kemudian kita juga akan memikirkan berulang kali apakah jika kita mengikuti investasi tersebut akan merasa rugi atau tidak. Yang jelas bisnis properti itu tidak akan pernah rugi. Dalam misal kita beli properti tersebut dengan harga 200 juta. Mungkin di 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kalau ada orang yang suka di lokasi tersebut, maka orang tersebut akan menawar properti tersebut jauh lebih tinggi dari yang kita beli. Karena di properti itu tidak ada label harga di situ. Dia suka maka dia akan beli. Tidak ada label ketentuan harga, kalau ini harga segini-segini, tidak. Dia suka, tempatnya cocok, lokasinya sesuai dengan keinginannya, maka dia akan beli dengan harga yang pantas, teman-teman. Yang ketiga, bisnis properti ini investasinya adalah jangka panjang. Semisal ya, ada 2 jenis investasi yang bisa kamu lakukan, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau jangka panjang itu pilihnya pasti di properti. Karena properti itu memiliki income pasif bagi investor, yaitu tadi keterangannya tadi tetap. Misalnya kita beli properti di harga 200 juta, maka di tahun berikutnya itu harganya pasti naik. Nggak mungkin properti itu akan turun, pasti akan naik, tidak mungkin turun lagi karena tidak ada labelnya, tadi saya sudah ucapkan. Terus yang keempat, investasi bisa dilihat secara fisik ya, beda dengan investasi lain seperti kita main di saham ya. Main di saham berapa juta, berapa dolar yang kita mainkan di situ, tapi bentuk fisik dari investasi itu tidak terlihat. Beda dengan properti. Misalnya kita beli tanah, wujud tanah ada, surat ada. Kita beli properti rumah wujudnya ada, bentuknya ada, suratnya ada, seperti itu. Itu adalah kenikmatan dari kita
berinvestasi di properti. Terus yang kelima yaitu menjadi bisa dijadikan anggunan. Barangkali di kemudian hari kita mendapatkan kendala di keuangan kita bisa gunakan properti untuk anggunan pinjaman kita di bank. Seperti suratnya kita anggunkan tanahnya, ya, kita bisa gunakan untuk anggunan. Dan anggunan itu dari tahun ke tahun juga akan naik. Terus keuntungan yang lain dari bisnis properti yaitu properti ini bisa disewakan, baik tanah, bangunan atau apapun itu bisa disewakan. Misalnya tanah, kita belinya tanah misalnya 100 juta. Tanah tersebut bisa kita sewakan bulanan, tahunan atau musiman, ya, tergantung akad di awal. Yang jelas daripada properti ini kita ini terbengkalai, alangkah baiknya kita sewakan. Toh properti kita juga ada yang merawat, dan sambil kita menunggu pasif income yang nantinya akan berkembang, kita juga masih dapat keuntungan dari properti tersebut. Terus yang kedelapan, potensi arus kas rutin. Ya, maksudnya ketika mengikuti investasi properti, selama kita menunggu dalam rentang waktu kenaikan properti itu, maka kamu bisa memanfaatkan dengan menyewakan properti kepada orang lain sehingga arus kas yang kamu miliki stabil. Misalnya saja kamu mempunyai properti rumah dengan harga 1,5 miliar, kemudian kamu menyewakan dengan harga 10-15 juta per bulannya. Hasil sewa properti ini yang nantinya bisa kamu gunakan untuk melunasi hutang di bank jika kamu melakukan pinjaman, ya. Semisal tadi kamu ada pinjaman di bank, nah, properti yang kamu miliki ini bisa kamu sewakan, dan hasil dari sewa tersebut bisa kamu gunakan untuk membayar hutangmu di bank, yaitu. Terus yang kesembilan, properti ini bisa menggunakan modal pihak lain, ya. Jangan takut ketika kamu ingin berinvestasi pada properti, karena banyak sekali keuntungan yang akan bisa kamu dapatkan. Jika kamu tidak memiliki cukup uang, maka kamu juga bisa menggunakan modal dari pihak lain. Bagaimana caranya? Kamu bisa melakukan pinjaman dari bank untuk melakukan investasi properti. Misalnya saja kamu ingin membeli sebuah gedung dengan harga 500 juta. Kamu hanya perlu untuk mengeluarkan uang sebanyak 20-30% saja dari harga tersebut, dan sisanya bisa kamu terima dari bank. Nantinya rumah yang berhasil kamu beli itu akan dijadikan jaminan untuk pihak bank. Sudah paham kan? Yaitu semisal kamu ingin beli properti seperti rumah, ya, beli rumah, kamu tidak harus memiliki uang yang banyak seperti 500 juta untuk beli rumah, tidak. Tapi kamu bisa memiliki uang hanya 20-30%, yaitu sekitar 150 juta. Kamu bisa memiliki rumah seharga 500 juta dengan cara sistem KPR atau mencicil, yaitu bisa kamu lakukan. Tapi di hal tersebut kamu harus perlu waspadai, karena banyak sekali pelaku properti ini juga cukup nakal. Kamu harus cari PT yang punya kredibel yang bagus, ya, jejak kerjanya juga bagus, cara kerjanya bagus, dan lain sebagainya. Kamu cari dulu PT-PT yang bagus kalau kamu ingin berinvestasi secara KPR. Terus yang ke-10, adanya kontrol sebagai pemilik properti. Kamu bisa mengontrol aset-asetmu itu, ya, properti yang sudah kamu beli, supaya bagaimana caranya properti itu terus naik, ya, dengan cara merawatnya tentunya. Kalau rumah, ya, rajin-rajin
dicat atau diapakan, direnovasi dan lain sebagainya. Kalau tanah tetap diolah seperti biasanya. Nah, itu tadi sedikit wawasan dari saya tentang keuntungan kita berinvestasi di properti. Bagi teman-teman yang ingin berinvestasi properti, jangan lupa hubungi saya juga dari PT Kebon Agung Sejahtera yang beralamat di Jombang. Ya, kita juga mengerjakan beberapa proyek perumahan seperti di Watugaluh Residen, Kedawung Villa Regency, Klaster Kejambon Indah, Gria Pakis di Kabuh dan lain sebagainya. Di PT kami juga mengutamakan legalitas yang jelas bagi teman-teman yang menginginkan investasi di properti. Jangan lupa hubungi saya saja, yaitu di nomor 085730130915 DK Properti. Insya Allah investasi Anda aman, nyaman. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman, ya, supaya pikiran kita fresh. Ini kopi spesial dari istri tercinta ini.